Ia bukan hanya seorang politisi biasa, melainkan seorang yang dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan spiritual Sunda. Kang Deddy ahli tirakat, Kang Deddy ahli sambung dengan leluhur. Dalam budaya Sunda, para leluhur diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi orang-orang yang memiliki niat baik. Kang Deddy dengan semangatnya yang ingin menjaga kebudayaan Sunda menurut sudut pandang spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Siapa yang tak kenal Deddy Mulyadi? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam tentang keteguhan hatinya, tentang musuh-musuh yang tak bisa mengalahkan dia. Meski sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi tetap mereka kalah. Benarkah ada kekuatan gaib yang melindungi Kang Deddy? Sosok Deddy Mulyadi bukan sekedar gubernur. Dia adalah seseorang yang membawa semangat budaya Sunda, yang lebih memilih berjuang dengan akal, hati, dan kekuatan moral daripada sekedar kekuatan politik. Ia hadir sebagai simbol perubahan yang tak bisa digoyahkan oleh sekedar ancaman atau serangan. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita akan mengungkap bagaimana kekuatan spiritual yang ada di balik Kang Deddy. Ini sangat di luar nalar. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Pernahkah kamu mendengar soal Hercules Rosario Marsal, Ketua Umum GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu? Ini adalah salah satu ketegangan besar yang melibatkan Deddy Mulyadi. Bayangkan, Hercules yang dikenal sebagai sosok preman tiba-tiba berhadapan langsung dengan Kang Deddy, pemimpin yang berusaha membersihkan Jawa Barat dari premanisme dan menjaga keamanan masyarakat. Tanggal 15 April 2025, Hercules menantang Deddy dengan mengancam akan mengerahkan 50.000 anggota GRIP untuk mengepung gedung sate. Itu adalah ancaman besar. Namun, apa yang terjadi? Deddy justru merespon dengan tenang. Ia tetap berfokus pada misinya, menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Barat. Ini bukan sekedar soal pertempuran fisik atau siapa yang punya masa lebih besar. Ini soal prinsip. Deddy tahu satu hal, musuh-musuhnya akan kalah bukan karena dia berjuang dengan kekerasan, tapi karena kekuatan moral dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Hingga akhirnya Hercules yang merasa sudah menyerang dengan begitu besar malah terbelah menjadi beberapa kelompok. Beberapa dari mereka memilih mundur dan mengakui kehebatan Kang Deddy, sementara yang lain mulai meragukan kepemimpinan Hercules. Konflik Kang Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik Syihab menjadi sorotan yang tak kalah besar. Pada tahun 2015, ketegangan pertama kali muncul ketika Habib Rizik mengkritik Kang Deddy terkait penggunaan simbol budaya Sunda yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, bukan berarti Kang Deddy langsung mundur begitu saja. Sebaliknya, ia teguh dengan keyakinannya bahwa budaya Sunda tak seharusnya dipandang bertentangan dengan agama. Ini adalah persoalan besar, bukan hanya soal budaya, tetapi juga soal bagaimana kita memandang keberagaman dan toleransi. Deddy Mulyadi percaya bahwa kita harus bisa menjaga keseimbangan antara agama dan budaya lokal. Salah satunya dengan melestarikan seni, tradisi, dan simbol budaya Sunda yang telah ada selama berabad-abad.
Namun, pada April 2025 kemarin, ketegangan kembali muncul. Habib Rizik mengeluarkan kritik keras terhadap penggunaan simbol-simbol budaya Sunda oleh Kang Deddy, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kesyirikan. Kang Deddy di sisi lain kembali menegaskan bahwa budaya Sunda tidak ada yang bertentangan dengan agama. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Deddy Mulyadi berani bersuara dan mempertahankan apa yang menurutnya benar, meskipun itu tidak populer di mata beberapa kalangan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh masyarakat Sunda yang memberi dukungan kepada Kang Deddy. Mereka melihat Kang Deddy sebagai sosok yang tidak hanya berjuang untuk kepentingan politik, tetapi juga berjuang untuk masa depan budaya dan identitas Sunda yang semakin terlupakan. Kang Deddy tidak hanya membawa suara politik, tapi juga suara rakyat kecil, wong cilik yang ingin kebudayaan mereka dihargai dan dihormati. Meski mendapatkan dukungan luas, tidak berarti Kang Deddy terhindar dari kritik. Sejumlah pengamat politik dan pakar kebijakan publik menilai gaya kepemimpinan Kang Deddy kurang kolaboratif. Banyak yang menganggap Kang Deddy lebih fokus pada personal branding daripada menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara menyeluruh. Namun, Kang Deddy selalu menjawab kritik-kritik ini dengan cara yang bijak. Ia mengatakan bahwa dalam dunia politik modern, media sosial sangat penting. Keberadaannya di YouTube dan di media sosial lainnya adalah bagian dari strategi untuk membangun kepercayaan publik. Di sini, Kang Deddy menunjukkan dia bukan hanya politisi tradisional yang bersembunyi di balik meja pemerintahan. Kang Deddy berani tampil di depan publik, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Tentu saja, kritik terhadap gaya kepemimpinan Kang Deddy tetap ada, tetapi faktanya semakin banyak orang yang menghargai cara-cara baru yang dibawanya dalam berpolitik. Kang Deddy tidak takut untuk menghadapi tantangan, dan itulah yang membuatnya berbeda dari banyak politisi lainnya. Dan inilah kejadian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu tentang Kang Deddy Mulyadi. Ini misterius. Ia bukan hanya seorang politisi biasa, melainkan seorang yang dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan spiritual Sunda. Kang Deddy ahli tirakat. Kang Deddy ahli sambung dengan leluhur. Dalam budaya Sunda, para leluhur diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi orang-orang yang memiliki niat baik. Kang Deddy dengan semangatnya yang ingin menjaga kebudayaan Sunda, menurut sudut pandang spiritual, diyakini mendapat perlindungan dari leluhur-leluhur besar seperti Prabu Siliwangi, Kiai Gede Pakuwon, Eyang Surya Kancana, termasuk Maung Bodas Siliwangi, Eyang Semar Bodronoyo, dan hasil olah laku tirakat Kang Deddy yang berwujud kekuatan gaib merah delima. Mbah Kulu Sangkan dan Prabu Siliwangi adalah simbol kekuasaan spiritual Sunda yang dipercaya akan memberikan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh yang tak terduga. Energi ini membuat Kang Deddy bisa bertahan dan bahkan menang dalam berbagai pertempuran politik dan sosial tanpa harus mengangkat senjata. Musuh-musuh Kang Deddy mungkin bisa menyerangnya dengan berbagai cara, baik secara fisik maupun secara gaib. Namun, ironisnya mereka selalu gagal. Setiap serangan yang dilontarkan kepada Kang Deddy justru berbalik menyerang mereka sendiri. Ini adalah salah satu contoh fenomena yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Kang Deddy tidak perlu mengangkat tangan atau mengeluarkan kata-kata kasar untuk membungkam musuh-musuhnya. Ia hanya perlu tetap teguh pada prinsipnya dan tidak tergoyahkan. Musuh-musuhnya pun akhirnya terjebak dalam kebohongan mereka sendiri, terbuka dengan niat buruk mereka, dan akhirnya kehilangan dukungan dari publik.
Kang Dedi dalam banyak hal memenangkan perang ini tanpa perlu terlibat dalam pertempuran fisik. Inilah yang membuatnya terlihat begitu kuat. Musuh-musuhnya tumbang tanpa ia harus menyentuh mereka sekalipun. Mereka kalah karena mereka tidak bisa menghadapi kejujuran dan keteguhan hati Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi bukan hanya seorang politisi, ia adalah simbol keteguhan, keberanian, dan semangat untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Mungkin bagi banyak orang, Kang Dedi hanya politisi biasa, namun bagi sebagian rakyat Sunda dan Indonesia, ia adalah sosok yang tak tergoyahkan, seorang pemimpin yang tak takut untuk berjuang demi kebaikan bersama. Dan satu hal yang pasti, semua musuh Kang Dedi akan kalah dan bertekuk lutut tanpa disentuh. Keberaniannya, keteguhannya, dan perlindungan spiritual yang ada padanya membuatnya menjadi sosok yang tidak bisa dihentikan. Siapapun yang mencoba menghalangi jalan Kang Dedi pada akhirnya akan tersandung pada kebenaran yang ia perjuangkan. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.